Katanya pamit mau antar ibunya yang sakit. Ternyata suamiku justru bersama gundiknya yang sedang hamil. Aku yang tahu itu langsung hadang mobilku, lalu aku turunkan mereka. Aku tak peduli lagi mau naik apa mereka nantinya. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Udara pagi itu terasa berbeda. Bukan karena embun yang lebih tebal di dedaunan bougainville yang merambat di pagar rumah mereka, atau karena kicau burung gereja yang terdengar lebih riuh dari biasanya. Udara itu terasa berbeda di dalam rumah, di ruang makan yang seharusnya hangat oleh aroma nasi goreng dan kebersamaan. Bagi Rina, udara itu terasa tipis, dingin, dan sulit untuk dihirup penuh-penuh ke dalam paru-paru. Ia bergerak di dapur dengan gerakan yang sudah terhafal di luar kepala. Tangannya lincah mengaduk nasi di wajan, memasukkan bumbu, dan memecahkan telur. Namun, pikirannya melayang jauh. Di meja makan, Bima, suaminya, duduk membisu. Matanya terpaku pada layar ponsel di tangannya. Ibu jarinya bergerak cepat menggulir sesuatu yang tampaknya jauh lebih menarik daripada kehadiran Rina. Tidak ada lagi sapaan selamat pagi yang hangat. Tidak ada lagi pelukan singkat dari belakang saat Rina sedang memasak. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang rencana hari itu. Yang ada hanya keheningan yang canggung, yang hanya pecah oleh suara spatula yang beradu dengan wajan dan sesekali suara ketukan jari Bima di layar ponselnya. Pernikahan mereka yang sudah berjalan 7 tahun kini terasa seperti sebuah ruangan luas yang kosong. Mereka hanya dua orang asing yang kebetulan berbagi atap yang sama. Rina meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Bima. Asapnya masih mengepul, menebarkan aroma bawang goreng yang gurih. "Sarapan dulu, Mas," katanya pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan, seolah takut mengusik keasyikan suaminya. Bima bergumam tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Hanya itu. Sebuah gumaman. Hati Rina terasa seperti diremas pelan. Ia ingat dulu, di awal pernikahan mereka, Bima akan langsung meletakkan apapun yang sedang ia pegang, menarik piringnya dengan antusias, dan memujinya setinggi langit. "Nasi goreng buatanmu itu candu, Rin. Nggak ada yang bisa ngalahin." Sekarang, pujian itu terasa seperti dongeng dari masa lalu. Rina duduk di kursinya, mengaduk-aduk nasi gorengnya sendiri tanpa selera. Ia memperhatikan Bima dari sudut matanya. Rahang suaminya mengeras, alisnya bertaut. Apa yang sedang ia lihat di ponsel itu? Apa yang bisa merebut seluruh perhatiannya hingga dunia di sekitarnya menjadi tak terlihat? Pertanyaan itu selalu muncul di benak Rina setiap hari, setiap malam. Bima menjadi semakin jauh, semakin tertutup. Ia sering pulang larut dengan alasan klasik, lembur. Ponselnya kini selalu dalam genggamannya atau terbalik di atas meja. Dan sebuah kata sandi yang tidak pernah ada sebelumnya kini melindungi isinya. Rina pernah mencoba bertanya, mencoba membuka percakapan, namun selalu berakhir dengan jawaban singkat atau tuduhan bahwa ia terlalu curiga dan tidak percaya pada suaminya sendiri. Pada akhirnya, Rina memilih diam, menelan semua kecurigaan dan rasa sakitnya seorang diri, berharap ini hanyalah fase buruk yang akan segera berlalu. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh dering ponsel Bima yang nyaring. Bukan nada dering biasa, melainkan nada dering khusus yang memekakan telinga. Bima tersentak kaget, seolah baru saja disadarkan dari alam bawah sadarnya. Ia buru-buru melihat layar ponselnya, dan raut wajahnya seketika berubah. Kepanikan yang nyata terpancar dari matanya. Ia cepat-cepat berdiri, menjauh dari meja makan menuju ruang tamu, seolah isi percakapan itu adalah sebuah rahasia negara yang tidak boleh didengar oleh siapapun, terutama oleh istrinya. Rina hanya bisa terpaku di kursinya, memandangi punggung suaminya. Ia hanya bisa menangkap serpihan-serpihan kata yang diucapkan dengan nada tergesa-gesa dan tertahan. "Iya, Bu, ada apa?" "Apa? Sekarang?" "Jangan panik, aku kesana sekarang juga." Iya, tunggu aku." Jantung Rina mulai berdebar kencang. Ibu mertuanya? Ada apa dengannya? Meski hubungan Rina dengan suaminya sedang dingin, ia sangat menyayangi ibu mertuanya. Wanita parubaya itu sangat baik padanya,
selalu membelanya dan menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Rasa khawatir yang tulus langsung menyelimuti hatinya, mengusir sejenak rasa sakit karena diabaikan. Bima kembali ke ruang makan dengan langkah cepat. Wajahnya pucat pasi. Sorot matanya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Kali ini, ia menatap lurus ke arah Rina. "Rina, gawat," ucapnya dengan napas terengah-engah. "Ibu, Rin." Ibu drop lagi. Sesak napasnya kambuh. "Parah," katanya. "Harus segera dibawa ke rumah sakit sekarang juga." Rina langsung berdiri. "Ya Allah, Mas, kok bisa? Terus sekarang gimana?" Rasa khawatirnya tulus. Ia sudah siap menyambar kunci mobilnya sendiri dan ikut pergi. "Aku harus ke sana sekarang. Jemput ibu dan langsung bawa ke rumah sakit harapan kita," kata Bima. Suaranya terdengar meyakinkan. Ia merogoh sakunya, lalu menepuk-nepuknya dengan panik. "Sial, mobilku kan masih di bengkel dari kemarin. Kampas remnya habis. Kamu lupa?" Rina mengerutkan kening. Seingatnya, kemarin mobil Bima baik-baik saja saat ia pakai ke kantor. Tapi kepanikan di wajah suaminya begitu nyata, begitu meyakinkan, hingga keraguan kecil itu segera ia tepis. Mungkin ia lupa. Dalam situasi seperti ini, bukan waktunya untuk memperdebatkan hal sepele. Nyawa ibu mertuanya jauh lebih penting. "Aku pinjam mobilmu ya, Rin? Darurat sekali ini. Aku janji bakal hati-hati," pinta Bima. Tatapan matanya memelas, penuh permohonan. Sejenak, Rina ragu. Ada sesuatu yang terasa mengganjal di dalam hatinya. Sebuah bisikan kecil di benaknya menyuruhnya untuk waspada. Mobil itu adalah miliknya sepenuhnya. Ia membelinya dengan uang hasil jerih payahnya sebagai seorang desainer grafis lepas. Jauh sebelum ia menikah dengan Bima. Mobil itu adalah simbol kemandiriannya, ruang pribadinya. Ia sangat merawat mobil itu. Tapi kemudian ia melihat lagi wajah Bima yang panik dan membayangkan kondisi ibu mertuanya yang sedang kesulitan bernapas. Rasa kemanusiaannya, rasa sayangnya sebagai seorang menantu, mengalahkan bisikan keraguan itu. Egois sekali jika ia menolak dalam keadaan darurat seperti ini. "Iya, Mas, pakai saja," jawab Rina akhirnya. Suaranya mantap. Kuncinya ada di laci biasa. Wajah Bima langsung menunjukkan kelegaan yang luar biasa. "Terima kasih, Rin. Terima kasih banyak. Kamu memang istri yang paling pengertian," katanya cepat. Ia bergegas menuju laci, mengambil kunci mobil Rina. Ia bahkan tidak menyentuh sarapannya sama sekali. Sebelum beranjak pergi, Bima menghampiri Rina, memberikan sebuah kecupan singkat di keningnya. Kecupan yang terasa dingin dan terburu-buru. "Tidak ada kehangatan di sana. Aku pergi dulu. Nanti aku kabari perkembangannya. Kamu doakan ibu ya." "Pasti, Mas. Hati-hati di jalan. Kabari aku secepatnya," kata Rina. Bima mengangguk dan langsung berlari keluar rumah. Beberapa detik kemudian, terdengar suara mesin mobil Rina dinyalakan. Lalu deru mobil yang menjauh dengan kecepatan tinggi. Kini, Rina kembali sendirian di ruang makan yang senyap. Nasi goreng di piringnya dan piring Bima sudah mendingin. Kepanikan yang tadi sempat menular kini perlahan surut, digantikan oleh perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Ia membereskan meja makan, mencuci piring dengan gerakan mekanis. Pikirannya terus berputar. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua baik-baik saja, bahwa kecurigaannya selama ini hanyalah paranoia belaka. Suaminya mungkin memang menjauh, tapi ia tidak mungkin berbohong tentang hal sepenting ini. Ini menyangkut nyawa ibunya sendiri. Tidak ada anak yang akan tega menjadikan ibunya sebagai bahan kebohongan. Ia duduk di sofa, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ia mengambil ponselnya, berniat mengirim pesan kepada Bima, menanyakan apakah sudah sampai di rumah ibunya. Namun ia menahannya. Mungkin Bima sedang fokus menyetir. Ia tidak mau mengganggunya. Ia hanya bisa menunggu dan berdoa. Ia berdoa untuk kesehatan ibu mertuanya. Dan diam-diam, ia juga berdoa agar semua keraguan dan kecurigaan di hatinya ini salah.
Ia berdoa agar pagi yang penuh kepanikan ini benar-benar hanya tentang seorang anak yang berbakti pada ibunya, bukan sebuah pagi yang penuh dusta. Namun, bisikan di hatinya yang tadi sempat ia abaikan, kini mulai terdengar lagi, lebih keras dan lebih jelas, menanamkan sebutir benih kecurigaan yang siap tumbuh kapan saja. 1 jam berlalu sejak kepergian Bima yang tergesa-gesa. Bagi Rina, waktu terasa merayap begitu lambat. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Rumah yang biasanya menjadi tempatnya berlindung kini terasa seperti penjara yang menyesakkan. Keheningan di sekelilingnya justru memperkeras suara-suara di dalam kepalanya. Ia mencoba menyibukkan diri. Ia menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih, mengelap meja yang tidak berdebu, merapikan bantal sofa berulang kali. Namun, semua itu sia-sia. Pikirannya tidak bisa lepas dari bayangan ibu mertuanya yang sedang sakit dan raut wajah panik Bima. Ia terus melirik ponselnya yang tergeletak di meja kopi, berharap ada notifikasi pesan atau panggilan masuk dari Bima. Tapi layar itu tetap gelap dan bisu. Tidak ada kabar sama sekali. Bukankah Bima janji akan mengabarinya secepatnya? Seharusnya sekarang ia sudah sampai di rumah ibunya. Perjalanan dari rumah mereka ke rumah mertuanya paling lama hanya memakan waktu 30 menit jika lalu lintas lancar. Ini sudah 1 jam. Kegelisahan mulai merayap naik dari perutnya, mencekik lehernya. Berbagai skenario buruk mulai berkelebatan di benaknya. Bagaimana jika terjadi sesuatu di jalan? Bagaimana jika kondisi ibu mertuanya semakin parah? Rina tidak tahan lagi hanya duduk dan menunggu. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus tahu apa yang terjadi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil ponselnya. Ia membuka daftar kontak dan mencari nama ibu mertua. Jarinya berhenti sejenak di atas tombol panggil. Haruskah ia menelepon? Ia tidak ingin mengganggu jika mereka sedang panik di perjalanan menuju rumah sakit. Tapi rasa khawatirnya jauh lebih besar. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali, 3 kali. Rina menahan napas. Biasanya ibu mertuanya selalu cepat mengangkat telepon. 4 kali, 5 kali. Panggilan itu terus berdering tanpa jawaban. Hingga akhirnya suara operator yang dingin memberitahukan bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Jantung Rina berdebar semakin kencang. Tidak dapat dihubungi? Mengapa? Apa ponselnya mati? Atau sengaja dimatikan? Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin saja ponsel ibu mertuanya kehabisan baterai. Mungkin juga beliau sedang ditangani oleh petugas medis sehingga tidak bisa mengangkat telepon. Ya, pasti begitu. Ada banyak penjelasan yang masuk akal. Ia mencoba menelepon lagi. Hasilnya sama. Panggilan itu masuk ke kotak suara. Kini, benih curiga yang tadi pagi sempat ia abaikan, mulai berkecambah. Sesuatu terasa sangat salah. Perasaan ini begitu kuat, begitu menusuk, hingga ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Jika memang sedang dalam perjalanan darurat ke rumah sakit, setidaknya Bima yang seharusnya mengangkat telepon ibunya, atau paling tidak mengiriminya pesan singkat untuk memberitahukan situasi terkini. Tapi ini tidak ada kabar sama sekali, dan nomor ibu mertuanya pun tidak aktif. Pikiran Rina berputar cepat, mencari jalan keluar dari labirin kebingungan ini. Lalu, sebuah nama terlintas di benaknya. Dewi, adik perempuan Bima. Mereka cukup akrab. Dewi adalah gadis yang baik dan periang. Dan ia tahu Dewi sangat dekat dengan ibunya. Jika terjadi sesuatu pada ibu mereka, Dewi pasti orang pertama yang akan diberitahu setelah Bima. Tanpa berpikir panjang lagi, Rina segera mencari kontak Dewi dan meneleponnya. Kali ini, panggilannya langsung diangkat pada dering kedua. Waalaikumsalam, Mbak Rina. Tumben pagi-pagi telepon. Ada apa Mbak? Suara ceria Dewi terdengar dari seberang. Rina berusaha keras menjaga suaranya agar terdengar normal dan tenang, menyembunyikan badai yang mulai bergejolak di dalam dadanya. Waalaikumsalam, Dewi. Maaf ya ganggu pagimu. Ini Mbak mau tanya, gimana keadaan ibu? Terdengar jeda sejenak. Rina bisa mendengar suara Dewi yang sedikit kebingungan. Keadaan ibu? Baik-baik aja kok.
Mbak, sehat alhamdulillah. Ini lagi di teras belakang. Asyik banget nyiramin koleksi anggrek barunya. Kenapa memangnya, Mbak? Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan nada polos dan tanpa beban, terasa seperti hantaman palu godam yang menghantam kepala Rina. Dunianya seakan berhenti berputar. Suara Dewi di telepon terdengar mendengung, menjauh, lalu kembali fokus dengan kejernihan yang menyakitkan. Ibu baik-baik saja? Sedang menyiram anggrek? Kaki Rina terasa lemas. Ia terduduk di tepi sofa. Tangannya yang memegang ponsel bergetar hebat. Jadi, kepanikan Bima tadi pagi? Cerita tentang ibu yang sesak napas dan harus dilarikan ke rumah sakit? Semuanya bohong? Mbak Rina masih di sana? Suara Dewi membuyarkan lamunannya. Rina tersentak. Ia harus mengendalikan dirinya. Ia tidak boleh membuat Dewi curiga. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memaksakan seulas tawa kecil yang terdengar parau. Oh, syukurlah kalau begitu, Dewi. Alhamdulillah. Tadi Mas Bima bilang ibu kurang enak badan. Mungkin Mbak yang salah dengar. Maklum, sudah mulai pikun. Katanya, mencoba mengubah kebohongan suaminya menjadi kesalahpahaman kecil. Ah, Mbak Rina bisa aja. Mas Bima kali yang ngelindur. Ibu sehat banget kok ini. Malah lagi nyanyi-nyanyi kecil. Balas Dewi sambil tertawa. Setiap tawa Dewi terasa seperti sayatan pisau di hati Rina. Ya sudah kalau begitu. Dewi, Mbak lega dengarnya. Salam ya buat ibu. Nanti kapan-kapan Mbak main ke sana. Iya, Mbak. Pasti disalamin. Main ke sini dong. Mbak, ibu pasti senang. Iya, Dewi. Terima kasih ya informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Rina menutup telepon. Ponsel itu meluncur dari genggamannya yang lunglai dan jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Ia menatap kosong ke dinding di hadapannya. Dinding putih itu seolah retak dan runtuh. Sama seperti dunianya saat ini. Dia berbohong. Bima berbohong. Dia tidak hanya berbohong tentang hal sepele. Dia berbohong tentang kesehatan ibunya sendiri. Dia tega menggunakan ibunya, wanita yang telah melahirkannya, sebagai tameng untuk dustanya. Kepanikan di wajahnya tadi, suaranya yang terengah-engah, tatapan matanya yang memelas. Semuanya adalah bagian dari sebuah sandiwara besar yang telah ia rancang dengan begitu sempurna. Dan Rina, dengan bodohnya, telah memercayai setiap kata dan setiap gerak-geriknya. Rasa sakit yang tajam dan menusuk menjalari seluruh tubuhnya. Ini lebih menyakitkan daripada diabaikan. Ini lebih menyakitkan daripada pertengkaran hebat. Ini adalah sebuah pengkhianatan di level yang paling dalam dan paling keji. Rasa khawatirnya pada ibu mertuanya kini berubah menjadi kobaran amarah yang membakar habis sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki untuk Bima. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Berputar-putar di kepalanya seperti burung pemakan bangkai. Jika Bima tidak pergi ke rumah ibunya, lalu kemana ia pergi? Untuk urusan apa ia sampai harus menciptakan kebohongan yang begitu mengerikan? Dan mengapa ia harus meminjam mobilnya? Saat itu juga, kepingan-kepingan puzzle yang selama ini berserakan di benak Rina mulai menyatu dengan sendirinya. Malam-malam yang ia habiskan sendirian saat Bima mengaku lembur. Panggilan telepon misterius yang selalu diterima Bima di luar rumah. Aroma parfum wanita yang asing, yang pernah samar-samar tercium di kemejanya dan ia sanggah sebagai bau parfum rekan kerjanya. Penolakan-penolakan halus Bima saat Rina mengajaknya bermesraan. Semua detail kecil yang selama ini Rina paksa untuk abaikan, kini muncul kembali ke permukaan, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan dan tidak terbantahkan. Bima tidak hanya menjauh. Bima tidak hanya dingin. Bima sedang menyembunyikan sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang. Rasa sakit itu perlahan mulai berubah wujud. Air mata yang tadi siap tumpah kini mengering, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Rasa sedih itu bermetamorfosis menjadi amarah yang beku dan terfokus. Ia tidak akan duduk di sini dan menangis seperti korban yang malang. Ia tidak akan membiarkan Bima terus menginjak-injak harga dirinya. Ia harus tahu kebenarannya. Kebenaran yang utuh, sepahit apapun itu.
Ia harus tahu kemana suaminya pergi menggunakan mobil miliknya, dengan menjadikan ibu kandungnya sendiri sebagai sebuah alibi. Matanya yang tadi kosong kini menajam, menatap ponselnya yang tergeletak di karpet. Sebuah ide yang gila, nekat, dan berbahaya mulai terbentuk di benaknya. Ide yang akan mengubah segalanya. Amarah adalah api. Ia bisa membakar habis kesedihan, menguapkan air mata, dan mengubah hati yang luluh lantak menjadi sekeras baja. Bagi Rina, amarah itu datang perlahan, merayap dari dasar perutnya yang terasa mual, naik ke dadanya yang sesak, dan akhirnya memenuhi seluruh kepalanya, menjernihkan pikirannya yang keruh oleh rasa sakit. Ia tidak akan hancur. Tidak hari ini. Ia bangkit dari sofa, gerakannya kaku seperti robot. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Otaknya yang tadinya beku kini bekerja dengan kecepatan tinggi. Bima berbohong. Itu faktanya. Ia tidak sedang bersama ibunya. Itu juga fakta. Lalu di mana dia? Bagaimana Rina bisa menemukannya? Bagaimana ia bisa melihat kebohongan ini dengan mata kepalanya sendiri? Lalu sebuah ingatan samar muncul di benaknya. Sebuah percakapan yang terjadi lebih dari setahun yang lalu, saat ia baru saja membeli mobil itu. Ia ingat duduk di ruang pamer yang dingin, berhadapan dengan seorang salesman yang ramah. Saat membahas fitur-fitur mobil, salesman itu menawarkan sebuah paket keamanan tambahan. Paket ini sudah termasuk GPS tracker premium, Bu, kata salesman itu dengan antusias. Jadi posisi mobil bisa dilacak secara real-time lewat aplikasi di ponsel. Sangat berguna untuk keamanan, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Saat itu, Rina merasa itu sedikit berlebihan. Ia bukan tokoh penting yang perlu dilacak. Tapi ayahnya, yang menemaninya saat itu, bersikeras. Ambil saja, Nak, untuk jaga-jaga. Dunia sekarang tidak aman, kata ayahnya bijak. Rina pun setuju. Setelah pemasangan, teknisi membantunya mengunduh aplikasi di ponselnya dan membuat kata sandi. Aplikasi yang kemudian ia lupakan begitu saja, tersembunyi di antara puluhan aplikasi lain di layarnya. Sekarang, ingatan itu kembali dengan begitu jelas. GPS tracker. Jantung Rina berdebar kencang. Ini dia jalannya. Ini adalah mata yang bisa ia gunakan untuk melihat kemana Bima pergi. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar karena sisa-sisa syok, ia mengambil ponselnya dari atas karpet. Ia menggulir layar dengan cepat. Matanya memindai ikon-ikon kecil itu. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah ikon berbentuk mobil kecil dengan nama aplikasi, Miride Security. Ia mengetuk ikon itu. Aplikasi terbuka, meminta kata sandi. Sejenak otaknya kosong. Apa kata sandinya? Ia sudah lama sekali tidak membukanya. Ia mencoba tanggal lahirnya. Gagal. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Gagal juga. Napasnya tercekat oleh kepanikan. Jangan sampai ia gagal di sini. Ia mencoba sekali lagi. Kombinasi nama ibu kandungnya dan angka favoritnya. Berhasil. Aplikasi terbuka. Layar ponselnya menampilkan peta kota yang familiar. Ada jeda beberapa detik saat aplikasi mencoba menyinkronkan data dan mencari sinyal satelit. Beberapa detik yang terasa menyiksa. Rina menahan napas. Lalu, sebuah titik biru kecil yang berkedip-kedip muncul di peta. Titik itu adalah mobilnya. Titik itu adalah jejak dari kebohongan Bima. Matanya terpaku pada titik biru itu. Hatinya mencelos. Titik itu berada jauh. Sangat jauh dari lokasi rumah ibu mertuanya. Bahkan tidak berada di jalur yang sama. Rumah mertuanya berada di selatan kota. Sementara titik biru itu bergerak dengan mantap di jalan lingkar luar di sisi timur, menuju area yang jarang sekali mereka kunjungi. Ini adalah bukti digital yang dingin dan tak terbantahkan. Setiap kedipan titik biru itu seolah mengejek kebodohannya. Rina memperbesar peta, mengikuti arah pergerakan mobilnya. Aplikasi itu bahkan cukup canggih untuk menunjukkan tujuan yang mungkin telah diatur di sistem navigasi mobil. Sebuah alamat muncul di bagian atas layar. Perumahan Serenity Gardens, Blok Cendana No. 12. Serenity Gardens. Nama itu terasa asing sekaligus familiar.
Rina mengerutkan kening, mencoba menggali dari tumpukan ingatannya. Di mana ia pernah mendengar nama itu? Rasanya baru beberapa bulan yang lalu. Ia memejamkan mata, memaksa otaknya untuk bekerja. Lalu sebuah gambaran muncul. Sebuah kafe remang-remang, tawa teman-temannya, aroma kopi. Acara reuni kecil dengan teman-teman kuliahnya. Di sana, di sudut meja, sahabatnya Maya berbisik kepadanya. Suaranya pelan, penuh kekhawatiran. "Rina, aku bukan mau ikut campur atau jadi biang gosip, ya? Tapi kamu harus hati-hati sama Mas Bima." Saat itu Rina hanya tertawa. "Hati-hati kenapa? Kamu ini ada-ada saja." Wajah Maya menjadi serius. "Aku dengar dari sepupuku yang kerja satu kantor sama Mas Bima. Katanya, suamimu itu lagi dekat sekali sama anak baru di divisinya. Namanya Fanya. Cantik katanya, masih muda, dan agresif banget deketin Mas Bima. Mereka sering kelihatan makan siang berdua, pulang bareng. Bahkan, aku dengar si Fanya ini baru beli rumah di klaster baru di pinggiran kota. Apa ya namanya, Serenity Gardens, kalau tidak salah." Mendengar ucapan Maya saat itu, Rina merasa panas. Ia merasa sahabatnya itu sudah melewati batas. Ia membela Bima mati-matian. Mereka itu cuma teman kerja. "Mei, wajar kalau dekat. Jangan berpikiran negatif begitu," katanya dengan nada ketus. Percakapan itu berakhir dengan canggung, dan Rina berusaha keras melupakannya, menganggapnya sebagai angin lalu. Kini, bisikan Maya itu kembali terdengar di telinganya, bukan lagi sebagai gosip, tapi sebagai sebuah peringatan yang telah ia abaikan. Serenity Gardens. Kebohongan Bima pagi ini. Semua kepingan itu kini menyatu dengan presisi yang mengerikan, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh. Rasa penasaran dan amarah mendorongnya lebih jauh. Ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia membuka aplikasi media sosialnya. Dengan jari-jari yang dingin, ia mengetikkan nama Fanya dan nama perusahaan tempat Bima bekerja di kolom pencarian. Beberapa profil muncul, dan salah satunya langsung menarik perhatiannya. Foto profilnya adalah seorang perempuan muda dengan senyum lebar yang percaya diri. Rambutnya panjang tergerai, dan matanya menatap lurus ke kamera. Cantik, Rina harus mengakui itu. Ia membuka profil itu. Profil yang tidak dikunci, seolah sengaja memamerkan kehidupannya pada dunia. Rina menggulir ke bawah. Hatinya terasa seperti dicabik-cabik dengan setiap foto yang ia lihat. Ada foto-foto acara kantor, di mana Fanya selalu menemukan cara untuk berdiri atau duduk di sebelah Bima. Tangan mereka kadang bersentuhan. Senyum mereka tampak terlalu akrab. Ada foto Fanya di depan sebuah rumah baru, dengan caption, "Rumah mungil untuk awal yang baru. Serenity Gardens." Rumah itu persis seperti yang ada di brosur-brosur perumahan. Rina terus menggulir, melewati foto-foto liburan Fanya, foto bersama teman-temannya. Lalu ia berhenti. Matanya terpaku pada sebuah foto yang diunggah sekitar seminggu yang lalu. Foto itu adalah foto Fanya yang sedang berdiri di samping jendela, mengenakan gaun longgar. Satu tangannya memegangi perutnya yang buncit. Sangat buncit. Perut seorang wanita yang kehamilannya sudah di bulan terakhir. Di bawah foto itu, sebuah caption singkat tertulis. "Sudah tidak sabar bertemu denganmu, malaikat kecilku. Dokter bilang, HPL minggu ini. Doakan lancar ya, teman-teman." HPL, hari perkiraan lahir. Minggu ini, ponsel itu terlepas dari genggamannya untuk kedua kalinya pagi itu. Jatuh membentur lantai dengan suara yang memilukan. Rina membekap mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan suara jeritan yang mendesak keluar dari tenggorokannya. Napasnya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang mencekiknya. Semuanya menjadi jelas sekarang. Sangat jelas. Kepanikan Bima bukanlah sandiwara biasa. Itu adalah kepanikan yang nyata. Tapi bukan karena ibunya. Ia panik karena selingkuhannya akan melahirkan anak mereka. Anak hasil dari pengkhianatannya. Ia butuh mobil, ia butuh alasan, dan ia tega menggunakan kebohongan paling keji untuk mendapatkannya.
Ia menggunakan mobil Rina, mobil yang dibeli dengan keringat Rina, untuk mengantar selingkuhannya melahirkan. Setiap detail terasa begitu kejam, begitu menyakitkan. Jejak kebohongan itu tidak hanya membawanya pada sebuah alamat, tapi pada sebuah kenyataan yang menghancurkan seluruh hidupnya. Rina duduk terpuruk di lantai, punggungnya bersandar pada kaki sofa. Tatapannya kosong, terpaku pada layar ponsel yang masih menyala, menampilkan foto Fanya dengan perut buncitnya. Gambar itu seolah mengejeknya, menertawakan kebodohannya. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup serpihan kaca. Dunia di sekelilingnya terasa berputar, meredup, lalu kembali fokus dengan kejernihan yang brutal. Ia merasa terasing dari tubuhnya sendiri, seolah sedang menonton sebuah adegan tragis dalam sebuah film, di mana ia adalah pemeran utamanya. Syok dan rasa sakit melumpuhkannya selama beberapa menit. Otaknya menolak untuk memproses informasi yang baru saja ia terima. Bima punya anak dengan perempuan lain. Kata-kata itu terus berulang di kepalanya seperti kaset rusak. Ini tidak mungkin nyata. Ini pasti mimpi buruk. Sebentar lagi ia akan bangun dan menemukan Bima tidur di sebelahnya. Dan pagi yang mengerikan ini tidak pernah terjadi. Tetapi dinginnya lantai yang merambat ke kulitnya terasa nyata. Sesak di dadanya terasa nyata. Foto di layar ponselnya terasa nyata. Perlahan, di tengah reruntuhan hatinya, secuil penyangkalan mulai merayap. Sebuah bisikan putus asa yang mengatakan bahwa semua ini bisa jadi hanya kebetulan yang luar biasa. Mungkin saja Fanya adalah nama yang pasaran. Mungkin saja Bima hanya kebetulan lewat di perumahan itu untuk urusan lain. Mungkin saja kehamilan perempuan itu tidak ada hubungannya dengan suaminya. Pikiran-pikiran itu begitu lemah, begitu tidak berdasar. Tapi Rina berpegang padanya erat-erat seperti orang yang tenggelam berpegang pada sepotong kayu lapuk. Ia butuh kepastian. Ia tidak bisa hanya bergantung pada bukti digital. Ia butuh mata manusia. Ia butuh seseorang di sana untuk memberitahunya bahwa ia salah, bahwa ia hanya berhalusinasi. Ia butuh seseorang untuk menghancurkan harapannya yang tersisa hingga tak bersisa, atau justru memberinya kelegaan yang mustahil. Pikirannya langsung tertuju pada Anissa, sahabatnya di kelas yoga. Rina ingat betul, beberapa waktu lalu Anissa baru saja pindah rumah. Rumah barunya, kata Anissa, berada di dekat sebuah perumahan baru yang sedang naik daun. Serenity Gardens. Ya, Rina sangat yakin Anissa menyebut nama itu. Dengan tangan yang bergetar hebat hingga ia kesulitan menekan tombol, Rina mencari nama Anissa di kontaknya dan menelepon. Ia berdoa dalam hati agar Anissa mengangkatnya. Halo, Rin? Assalamualaikum. Ada apa? Suara Anissa yang ramah terdengar. Rina mencoba berbicara, tapi yang keluar hanyalah isakan tertahan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa ketenangannya. Nisa, waalaikumsalam. Maaf ganggu. Aku butuh bantuanmu. Penting sekali. Nada suara Rina yang penuh kepanikan membuat Anissa langsung waspada. Kamu kenapa, Rin? Kamu baik-baik saja? Kamu di mana? Aku di rumah. Nisa, aku mohon. Ini mungkin terdengar gila. Tapi bisakah kamu pergi ke perumahan Serenity Garden sekarang juga? Blok Cendana nomor 12. Aku cuma minta kamu lihat-lihat apakah mobilku, Honda Jazz warna putih, ada di depan rumah itu. Rina berbicara dengan cepat. Kata-katanya tumpah ruah tak beraturan. Mobilmu? Kenapa mobilmu ada di sana? Bukannya itu daerah. Aku mohon, Nisa, jangan tanya dulu. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Tolong aku kali ini saja. Lihat saja dari jauh. Jangan sampai ketahuan. Tolong. Suara Rina pecah di akhir kalimat. Anissa tidak bertanya lebih jauh lagi. Ia bisa mendengar kehancuran dalam suara sahabatnya. Oke, Rin. Aku ke sana sekarang. Rumahku tidak jauh dari sana. Kamu tenang, ya? Jangan kemana-mana. Kunci pintu rumahmu. Aku akan kabari kamu secepatnya. Panggilan berakhir. Kini datang bagian yang paling menyiksa. Menunggu. Setiap detik terasa seperti sayatan.
Rina tidak bisa duduk diam. Ia bangkit dan berjalan mondar-mandir. Kedua tangannya meremas rambutnya sendiri. Ia berjalan dari ruang tamu ke dapur, lalu kembali lagi, seperti binatang yang terperangkap di dalam sangkar. Ia melirik jam dinding. Sudah hampir 2 jam sejak Bima pergi. 2 jam yang terasa seperti seumur hidup. Ia membayangkan apa yang sedang Anissa lihat. Skenario-skenario liar berkelebat di benaknya. Mungkin mobilnya tidak ada di sana. Mungkin Bima sudah pergi. Mungkin ia salah alamat. Sepercik harapan palsu berkelip di dalam hatinya yang gelap. Ia berdoa, memohon pada Tuhan agar semua ini hanyalah kesalahpahaman yang konyol. 10 menit kemudian, ponselnya berdering. Nama Anissa tertera di layar. Jantung Rina seolah berhenti berdetak. Ini dia saatnya. Momen penentuan. Dengan napas tertahan, ia menggeser tombol hijau. Anissa, bisiknya. Rina. Suara Anissa di seberang terdengar aneh. Pelan, bergetar, dan penuh rasa iba. Ya Tuhan, Rin, kamu harus kuat. Ya, dengarkan aku baik-baik. Aku sudah di sini. Aku parkir agak jauh, di seberang jalan. Dan ya, mobil Jazz putihmu ada di sini. Tepat di depan rumah nomor 12. Kaki Rina lemas. Ia merosot ke lantai. Lututnya membentur ubin dengan keras. Harapan palsu yang tadi sempat berkelip kini padam selamanya. Menyisakan kegelapan yang pekat. Tunggu, Rin. Jangan tutup teleponnya. Kata Anissa cepat. Suaranya terdengar panik. Pintunya terbuka. Mas Bima keluar. Ya Allah, Rin. Wajahnya panik sekali. Rina hanya bisa mendengarkan. Membeku. Ia tidak bisa berbicara. Tidak bisa bergerak. Ia menjadi penonton baris terdepan dari drama kehancuran hidupnya sendiri. Dengan sahabatnya sebagai naratornya. Dia sedang membantu seorang perempuan keluar dari rumah. Rin. Lanjut Anissa. Suaranya semakin pelan. Seolah takut kata-katanya akan melukai Rina. Perempuan itu, dia hamil besar. Perutnya besar sekali. Dia berjalan sambil memegangi perutnya. Wajahnya menahan sakit. Sepertinya dia akan melahirkan. Rin. Setiap kata yang diucapkan Anissa adalah belati yang menghunjam langsung ke jantung Rina. Jadi benar. Semuanya benar. Bukan hanya ilusi atau paranoia. Ini nyata. Sekarang Mas Bima membukakan pintu mobilmu. Pintu penumpang depan. Dia membantu perempuan itu masuk dengan sangat hati-hati. Bisik Anissa. Lalu dia mengambil tas dari dalam rumah. Sepertinya tas perlengkapan bayi. Dia meletakkannya di kursi belakang. Kursi belakang mobilmu. Rin. Rina memejamkan mata erat-erat. Ia bisa membayangkannya dengan jelas. Suaminya, dengan punggung yang sama yang biasa ia peluk, kini sedang merawat perempuan lain dengan begitu lembut. Di dalam mobilnya, di kursi tempat ia biasa duduk. Pemandangan imajiner itu begitu menyakitkan hingga ia merasa mual. Dia masuk ke kursi pengemudi sekarang. Dia menyalakan mesinnya. Mereka akan pergi. Rin. Sepertinya mereka akan pergi ke rumah sakit. Dunia Rina runtuh. Bukan lagi retak atau pecah. Tapi benar-benar hancur lebur menjadi debu. Tidak ada lagi penyangkalan. Tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan brutal. Suaminya tidak hanya berselingkuh. Suaminya menghamili selingkuhannya. Dan hari ini, dengan menggunakan mobil istrinya sebagai kendaraan dan nama ibunya sebagai alibi, ia akan mengantar selingkuhannya itu untuk melahirkan anak mereka. Tingkat pengkhianatan ini begitu dalam, begitu berlapis, begitu keji, hingga Rina tidak bisa lagi memahaminya. Ini bukan sekadar perselingkuhan fisik. Ini adalah penghancuran total atas segala sesuatu yang pernah mereka bangun bersama. 7 tahun pernikahan mereka terasa seperti sebuah lelucon yang panjang dan menyakitkan. Rina? Rina, kamu masih di sana? Bicara padaku. Rin, aku ke rumahmu sekarang, ya? Suara panik Anissa terdengar dari jauh. Tapi Rina tidak menjawab. Ia tidak bisa. Ia hanya bisa mengeluarkan suara serak yang aneh dari tenggorokannya.
Sebuah suara kesakitan murni yang bahkan tidak terdengar seperti suara manusia. Ia menjatuhkan ponselnya. Isak tangis yang sejak tadi ia tahan kini meledak tanpa bisa dikendalikan. Ia menangis sejadi-jadinya, memukul-mukul dadanya yang terasa begitu sesak, seolah berharap bisa mengeluarkan rasa sakit yang tak tertahankan itu. Rumah yang sunyi itu kini dipenuhi oleh suara tangisannya yang pilu, suara seorang wanita yang dunianya baru saja berakhir. Isak tangis itu tidak berlangsung lama. Di tengah-tengah puing-puing hatinya yang hancur, saat Rina terisak di lantai yang dingin, sesuatu yang lain mulai bangkit. Perasaan itu dimulai dari sebuah percikan kecil di dasar jiwanya. Sebuah bara yang menolak untuk padam meski telah disiram oleh badai air mata. Bara itu adalah amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak dan membabi buta, melainkan amarah yang dingin, hening, dan tajam seperti ujung belati es. Amarah itu membakar habis sisa-sisa kesedihannya. Ia berhenti menangis. Isakannya mereda, digantikan oleh tarikan napas yang dalam dan teratur. Ia perlahan bangkit dari lantai. Persendiannya terasa kaku. Ia berjalan ke kamar mandi, menghindari cermin yang akan memantulkan bayangan seorang wanita yang hancur. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, lagi dan lagi, hingga sisa-sisa air mata dan sembab di matanya hilang, digantikan oleh sorot mata yang keras dan penuh perhitungan. Saat ia menatap bayangannya di cermin sekarang, ia tidak lagi melihat korban. Wanita yang menatap balik dari cermin itu memiliki mata yang berbeda. Mata yang tadinya penuh cinta dan kepercayaan kini kosong dari semua itu, dan di kedalamannya yang gelap, api pembalasan telah dinyalakan. Bima telah menghancurkan istrinya, tetapi tanpa sadar, ia telah menciptakan sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya. Rina tidak akan menelepon Bima dan memakinya. Ia tidak akan mengirim pesan berisi kutukan. Ia tidak akan lari ke rumah orang tuanya sambil menangis. Semua itu adalah reaksi yang diharapkan. Reaksi seorang wanita yang lemah dan tersakiti. Dan Rina, pada saat itu, memutuskan bahwa ia sudah selesai menjadi lemah. Ia sudah selesai disakiti. Ia akan bertindak. Ia akan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka duga. Pikirannya yang tadinya kacau kini bekerja dengan kejernihan yang luar biasa. Apa aset terbesar yang Bima gunakan dalam pengkhianatannya hari ini? Apa simbol paling nyata dari penghinaannya? Mobil itu. Mobil miliknya. Kendaraannya, ruang pribadinya, hasil kerja kerasnya, telah dinodai, dijadikan alat untuk memfasilitasi perselingkuhannya. Mobil itu adalah panggung di mana babak terakhir dari sandiwara busuk ini dimainkan. Dan Rina memutuskan, ia akan merebut kembali panggung itu. Ia tidak hanya akan mengambil kembali mobilnya, ia akan mengambil kembali kekuatannya, harga dirinya. Ia akan meninggalkan mereka persis seperti mereka telah meninggalkannya, terdampar dan tanpa daya. Dengan tangan yang kini luar biasa stabil, ia mengambil ponselnya. Ia membuka kembali aplikasi pelacak itu. Titik biru kecil itu masih bergerak, menjauhi area perumahan Fanya. Rina melihat nama-nama jalan yang dilaluinya. Tujuannya jelas sekarang. Mobil itu mengarah lurus ke Rumah Sakit Bersalin Harapan Bunda, sebuah rumah sakit ibu dan anak yang cukup terkenal di kota mereka. Rute perjalanan mereka terpampang dengan jelas di layar. Sebuah garis biru digital yang menunjukkan jalan menuju puncak pengkhianatan mereka. Rina kini memiliki target, rute, dan tujuan. Ia tahu di mana mereka berada, dan ia tahu kemana mereka akan pergi. Sekarang, ia hanya butuh cara untuk sampai di sana lebih dulu. Ia tidak punya mobil lagi, tapi itu tidak masalah. Ia punya ponsel dan sedikit uang di dompetnya. Ia membuka aplikasi taksi online. Otaknya memindai peta, mencari jalur tercepat. Bima akan melewati jalan protokol yang besar, yang pada jam-jam seperti ini pasti akan sedikit padat. Tapi Rina tahu jalan-jalan lain. Jalan-jalan tikus, ganggang kecil yang bisa memotong waktu perjalanan secara signifikan. Ia tidak akan mencegat mereka di rumah sakit. Itu terlalu mudah, terlalu privat. Ia ingin melakukannya di tempat terbuka, di jalanan, di mana mereka tidak bisa lari dan tidak bisa bersembunyi. Ia menetapkan titik penjemputan di depan rumahnya,
dan titik tujuan di sebuah persimpangan lampu merah yang ia tahu pasti akan dilewati Bima, sekitar 2 kilometer sebelum rumah sakit. Persimpangan yang cukup ramai, tempat mobil-mobil akan melambat dan berhenti. Tempat yang sempurna untuk sebuah drama. Aplikasi memberitahukan seorang pengemudi telah menerima pesanannya dan akan tiba dalam 3 menit. 3 menit itu ia gunakan untuk mempersiapkan diri. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya yang acak-acakan. Ia hanya menyambar dompet dan ponselnya. Ia tidak berganti pakaian. Daster rumah yang ia kenakan seolah menjadi kostum perang yang menyimbolkan bahwa ia diserang di dalam bentengnya sendiri. Saat ia melangkah keluar dari pintu depan dan menguncinya, ia merasa seperti meninggalkan sebuah kehidupan lama di belakangnya. Wanita yang mengunci pintu itu bukanlah wanita yang sama yang beberapa jam lalu dengan naifnya memberikan kunci mobilnya kepada sang suami. Sebuah mobil kecil berwarna perak berhenti di depannya. Rina segera masuk ke kursi belakang. "Dengan Ibu Rina?" tanya sopir itu, seorang bapak parubaya dengan senyum ramah. "Iya, Pak," jawab Rina singkat. Suaranya datar dan dingin. "Oke, Bu. Kita ke perempatan Harapan Bunda ya. Lewat jalan utama biar cepat." "Jangan, Pak," potong Rina dengan cepat dan tegas. "Bapak ikuti instruksi saya. Belok kiri di depan. Masuk ke jalan flamboyan. Saya tahu jalan pintas. Saya sedang terburu-buru. Saya akan tambahkan ongkosnya 3 kali lipat." Sopir itu sedikit terkejut dengan nada perintah Rina, tapi tawaran uang tambahan membuatnya langsung setuju. "Baik, Bu. Siap. Kita ngebut sedikit ya, Bu." "Silahkan, Pak. Semakin cepat semakin baik," jawab Rina, matanya terpaku pada layar ponsel di tangannya. Perjalanan itu terasa seperti adegan dalam film laga. Sang sopir, yang mungkin mengira Rina sedang mengejar jadwal penerbangan atau rapat penting, dengan lincah mengemudikan mobilnya melewati ganggang sempit dan jalan-jalan alternatif yang diperintahkan Rina. Sementara itu, Rina terus memantau pergerakan 2 titik di petanya. Titik mobil taksi yang ia tumpangi, dan titik biru mobilnya yang dikendarai Bima. Jarak di antara mereka semakin menipis. Rina bisa merasakan adrenalin memompa ke seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Ia sedang dalam perjalanan untuk menghadapi pertempuran terbesar dalam hidupnya. Ia terus mengatur napasnya, memfokuskan seluruh amarahnya menjadi satu titik energi yang terkendali. Dalam benaknya, ia menyusun kata-kata yang akan ia ucapkan. Tidak akan ada teriakan, tidak akan ada makian. Yang akan ada hanyalah ketegasan yang dingin dan keputusan final yang tak terbantahkan. "Sudah dekat, Bu. Di depan itu perempatannya," kata sopir taksi, membuyarkan konsentrasi Rina. Rina mengangkat kepalanya. Ia melihat lampu merah di persimpangan jalan di depan mereka. Dan di jalur sebelah, beberapa mobil di belakang, ia melihatnya. Sebuah Honda Jazz putih yang sangat ia kenali. "Mobilnya. Itu dia mobilnya, Pak," kata Rina. Suaranya bergetar karena adrenalin. Mobil Jazz putih di lajur kanan. Saat lampu hijau nanti, salip mobil itu dan berhenti tepat di depannya. "Potong jalannya, Pak." Sopir itu menelan ludah, tampak ragu. "Tapi, Bu, itu bahaya sekali. Nanti bisa ditabrak dari belakang." Rina tidak memandangnya. Matanya terkunci pada mobil putih itu. "Lakukan saja, Pak. Ini urusan hidup dan mati. Semua tanggung jawab saya." Keteguhan dan aura dingin yang dipancarkan Rina membuat sopir itu tidak berani membantah lagi. Ia menganggukkan kepalanya dengan gugup. "Baik, Bu. Pegangan yang kencang." Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Inilah saatnya. Rina merasakan mobil taksi itu melesat maju, menyalip beberapa mobil, dan dengan sebuah manuver yang tajam dan mengejutkan, berbelok ke kanan dan berhenti melintang, memotong laju mobil Honda Jazz putih itu dengan sempurna. Transformasi Rina telah selesai. Ia bukan lagi seorang istri yang berduka. Ia adalah kekuatan alam yang siap menghancurkan. Suara decitan ban yang beradu dengan aspal terdengar memekakan telinga, diikuti oleh bunyi klakson yang sahut-menyahut dari mobil-mobil di belakangnya.
Sopir taksi itu telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Mobil Honda Jazz putih itu berhenti mendadak, hanya beberapa sentimeter dari bemper taksi. Kekacauan kecil tercipta di tengah jalan raya yang ramai. Tapi bagi Rina, dunia di sekelilingnya seolah menjadi senyap. Satu-satunya hal yang bisa ia fokuskan hanyalah mobil putih di hadapannya. Sebelum sopir taksi sempat menoleh ke belakang untuk bertanya, Rina sudah membuka pintu. Ia melempar beberapa lembar uang ratusan ribu ke kursi depan. Jauh lebih banyak dari ongkos yang seharusnya. "Terima kasih, Pak," ucapnya tanpa menoleh. Lalu membanting pintu mobil. Ia berdiri sejenak di tengah jalan, membiarkan angin menerpa wajah dan rambutnya. Para pengendara lain memperlambat laju kendaraan mereka. Sebagian membuka kaca jendela, ingin tahu drama apa yang sedang terjadi. Rina tidak peduli pada mereka. Dengan langkah yang mantap dan disengaja, ia berjalan menuju sisi pengemudi mobilnya. Melalui kaca depan, ia bisa melihat wajah Bima. Wajah yang beberapa jam lalu dipenuhi kepanikan palsu, kini dipenuhi oleh kebingungan yang nyata, yang dengan cepat berubah menjadi horor saat ia mengenali siapa wanita yang sedang berjalan ke arahnya. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Di sebelahnya, Rina bisa melihat sekilas wajah Fanya yang pucat, dahinya berkeringat, matanya terpejam menahan sakit, tidak menyadari apa yang sedang terjadi di luar. Dunia mereka yang aman dan rahasia di dalam mobil itu akan segera dihancurkan. Rina sampai di pintu pengemudi. Ia tidak mengetuk kaca. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke mata Bima dengan sorot mata yang belum pernah Bima lihat seumur hidupnya. Sorot mata yang dingin, kosong, dan tanpa ampun. Bima tampak tergagap. Tangannya bergerak gelisah di atas setir. Melihat Bima yang hanya diam membeku, Rina kehilangan kesabarannya. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik gagang pintu hingga terbuka dengan kasar. Suara bising jalanan langsung menyerbu masuk ke dalam kabin mobil yang tadinya senyap, membawa serta kenyataan yang brutal. Fanya tersentak kaget dan membuka matanya. Ia mengerang kesakitan saat gelombang kontraksi lain datang, dan saat itulah ia melihat Rina berdiri di samping mobil. Matanya yang penuh rasa sakit kini melebar karena teror. "Rina?" Bima akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar seperti cicitan. Kamu sedang apa di sini? Bagaimana bisa?" Rina tidak menjawab pertanyaannya. Ia tidak tertarik pada detail teknis. Ia hanya tertarik pada satu hal. "Turun," perintahnya. Suaranya tidak keras, tapi terdengar begitu tajam dan berat hingga memotong semua suara lain di sekitar mereka. Itu bukan permintaan. Itu adalah ultimatum. Bima menelan ludah. Ia tampak panik. Matanya melirik ke arah Fanya yang mulai terisak. Lalu kembali ke Rina. "Rina, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Seulas senyum sinis yang mengerikan tersungging di bibir Rina. "Tidak seperti yang kupikirkan," ulangnya. Nadanya penuh cemoohan. "Jadi, aku sedang tidak melihatmu membawa selingkuhanmu yang hamil tua di dalam mobilku. Setelah kau berbohong padaku bahwa ibumu sekarat? Begitu?" Wajah Bima pucat pasi. Ia kehabisan kata-kata. "Skakmat, aku bilang, turun," desis Rina sekali lagi. Kali ini dengan penekanan yang berbahaya. Melihat suaminya yang tidak berdaya, Fanya mencoba ikut campur. "Mbak, tolong, Mbak," rintihnya. Tangannya memegangi perutnya. Saya mau melahirkan. Sakit sekali rasanya. Tolong jangan sekarang." Rina akhirnya menolehkan pandangannya pada Fanya. Tatapannya begitu dingin hingga bisa membekukan api. "Saat kau tidur dengan suami saya, kau memikirkan perasaan saya? Saat perutmu semakin besar dengan anaknya, apa kau pernah berpikir untuk berhenti? Jangan meminta belas kasihan padaku sekarang, karena aku tidak punya sisa sedikit pun untukmu." Setelah itu, Rina tidak lagi memedulikan Fanya. Fokusnya kembali pada Bima. Melihat Bima masih ragu untuk bergerak, Rina tidak menunggu lebih lama lagi. Ia mengulurkan tangannya, melewati tubuh Bima, memutar kunci kontak hingga mesin mobil mati seketika.
Dalam keheningan yang tiba-tiba itu, ia mencabut kunci dari tempatnya. Gerakannya begitu cepat dan tak terduga. Ia mengangkat kunci mobil itu di depan wajah Bima. Gantungan kunci berbentuk boneka kecil pemberiannya saat ulang tahun pernikahan mereka yang kelima bergoyang-goyang di udara. "Ini mobilku," katanya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang jelas dan mantap. "Kau pinjam mobil ini dengan alasan mau mengantar ibumu yang sakit ke rumah sakit." Sebuah kebohongan yang paling menjijikan yang pernah aku dengar. Matanya menyapu dari wajah Bima yang ketakutan ke wajah Fanya yang berlinang air mata. "Ternyata," lanjutnya, suaranya sedikit meninggi, cukup keras untuk didengar oleh pengendara di mobil sebelah yang menonton dengan penasaran. "Kau pakai mobilku untuk mengantar perempuan ini lahiran." Ia mengambil jeda, membiarkan kata-katanya meresap, membiarkan rasa malu membakar wajah Bima. Lalu, ia mengucapkan kalimat terakhirnya. Kalimat yang akan menghantui mereka selamanya. "Sekarang, silahkan kalian berdua turun dari mobilku. Cari angkot, panggil taksi, atau lahirkan saja di tengah jalanan ini. Aku tidak peduli." Dengan kekuatan yang tidak ia duga ia miliki, Rina menarik lengan Bima, memaksanya keluar dari kursi pengemudi. Bima yang masih syok hanya bisa menurut. Tersandung kakinya sendiri saat turun ke aspal yang panas. Orang-orang di sekitar mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu. "Mas Bima, tolong, Mas, perutku sakit sekali," jerit Fanya dari dalam mobil. Tangisnya semakin menjadi-jadi. Bima tampak bingung, terpecah antara rasa malu, takut pada Rina, dan kepanikan melihat kondisi Fanya. Ia menatap Rina dengan putus asa. "Rina, aku mohon." Tapi Rina sudah tidak melihatnya lagi. Ia mengabaikan mereka berdua seolah mereka hanyalah sampah di pinggir jalan. Dengan punggung tegak, ia berjalan memutari mobil, masuk ke kursi pengemudi yang masih terasa hangat karena tubuh pengkhianat itu. Ia memasukkan kunci, menyalakan mesin mobilnya yang langsung menderu, seolah ikut merasakan amarah pemiliknya. Ia tidak menoleh ke samping, di mana Bima sedang mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan panik. Ia tidak melirik kaca spion, di mana ia bisa melihat pemandangan suaminya dan selingkuhannya yang terdampar di tengah jalan yang ramai. Ia hanya menatap lurus ke depan. Ia menginjak pedal gas, membunyikan klakson panjang untuk memberi jalan, lalu memutar setir dengan mantap. Mobil itu melaju, meninggalkan kekacauan itu di belakang, meninggalkan masa lalunya, meninggalkan pria yang telah menghancurkan hatinya. Di dalam mobil itu, Rina tidak menangis. Ia merasa kosong, tetapi juga merasa utuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Ia telah merebut kembali mobilnya. Dan bersama mobil itu, ia telah merebut kembali hidupnya. Rina terus mengemudi. Ia tidak tahu kemana tujuannya. Yang ia tahu hanyalah ia harus terus bergerak maju, menjauh dari persimpangan jalan yang telah menjadi saksi bisu penghancuran pernikahannya. Ia menyetir dengan kecepatan stabil. Tangannya mencengkeram setir dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Pandangannya lurus ke depan, melewati puluhan mobil dan gedung-gedung yang berlalu kabur seperti lukisan cat air yang luntur. Adrenalin yang tadi membanjiri tubuhnya seperti bahan bakar roket, kini mulai habis, menyisakan ruang hampa yang dingin di dalam dadanya. Beberapa kilometer jauhnya, di sebuah jalan yang lebih sepi, kekuatan yang sejak tadi menopangnya tiba-tiba runtuh. Ia menepikan mobilnya di bawah sebuah pohon rindang. Mesin mobil masih menyala, namun Rina tidak lagi bisa bergerak. Keheningan di dalam mobil terasa memekakan telinga. Ia menatap kedua tangannya yang masih gemetar di atas setir. Tangan yang sama yang dulu ia gunakan untuk memasak sarapan bagi Bima, untuk menyetrika kemejanya, untuk memeluknya. Tangan yang baru saja ia gunakan untuk merebut kembali kunci mobil dan mengusir pria itu dari hidupnya. Saat itulah bendungan pertahanannya jebol. Isak tangis yang keluar dari mulutnya bukanlah isak tangis pilu seorang korban. Ini adalah raungan. Sebuah suara primal yang keluar dari lubuk jiwa yang paling dalam, membawa serta 7 tahun cinta, kepercayaan, harapan, dan pengkhianatan yang baru saja dihancurkan. Ia memukul-mukul setir mobil, meluapkan semua amarah dan rasa sakit yang tidak bisa lagi ia bendung.
Air matanya mengalir deras, membasahi pipi dan blusnya, tapi ia tidak peduli. Di dalam mobil yang menjadi benteng pribadinya ini, ia membiarkan dirinya hancur sehancur-hancurnya. Ia menangisi pernikahannya yang telah mati. Ia menangisi dirinya sendiri yang telah begitu buta. Ia menangisi masa depan yang telah dicuri darinya. Setelah beberapa lama, tangisnya mereda, menyisakan sesenggukan yang menyakitkan dan rasa lelah yang luar biasa. Ia merasa kosong. Benar-benar kosong. Ia tidak bisa pulang. Rumah itu bukan lagi rumahnya. Rumah itu adalah sebuah museum yang memamerkan artefak-artefak kebohongan Bima. Ia juga belum siap menghadapi orang tuanya. Ia tidak sanggup melihat sorot mata Iba dan mendengar pertanyaan-pertanyaan mereka. Ia butuh tempat yang aman. Tempat di mana ia bisa bernapas tanpa merasa sesak. Hanya ada satu nama di benaknya. Anissa. Ia mengambil ponselnya dengan sisa-sisa tenaganya. Ada puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan dari Anissa. Ia menelepon balik. Rina. Ya Tuhan. Kamu di mana? Kamu baik-baik saja. Suara cemas Anissa langsung menyambutnya. Nisa. Suara Rina serak dan pecah. Aku butuh tempat. Aku sedang di jalan. Aku ke rumahmu sekarang. Tentu saja, Rin. Datanglah. Aku di rumah. Aku tidak akan kemana-mana. Hati-hati di jalan, ya? Pelan-pelan saja. Aku tunggu di depan. Mendengar suara sahabatnya yang menenangkan, Rina merasa sedikit beban di pundaknya terangkat. Ia menyalakan kembali mesin mobilnya dan mengemudi perlahan menuju rumah Anissa. Satu-satunya pelabuhan aman di tengah badai ini. Saat ia tiba, Anissa sudah menunggunya di teras dengan wajah penuh kekhawatiran. Begitu Rina keluar dari mobil, ia tidak sanggup lagi menahan diri. Kakinya terasa lemas dan ia langsung ambruk ke dalam pelukan sahabatnya. Anissa memeluknya erat, membiarkan Rina menumpahkan sisa-sisa tangisnya di bahunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam rumah Anissa, Rina duduk di sofa dengan tatapan kosong. Anissa meletakkan segelas teh hangat di depannya, lalu duduk di sebelahnya dalam diam, memberinya ruang untuk bernapas. Saat itulah ponsel Rina, yang tergeletak di atas meja, mulai bergetar hebat, terus-menerus, tanpa jeda. Di layarnya, nama Mas Bima muncul berulang kali. Panggilan telepon, diselingi oleh rentetan notifikasi pesan singkat. Getaran ponsel itu terasa begitu mengganggu, seolah merupakan perpanjangan tangan dari kekacauan yang Bima timbulkan. Rina hanya menatapnya dengan nanar. Mau aku matikan? Tawar Anissa pelan. Rina menggeleng. Rasa penasaran yang menyakitkan mendorongnya untuk melihat pesan-pesan itu. Ia membuka kunci layarnya. Pesan-pesan pertama penuh dengan amarah dan makian. Kamu sudah gila, Rina? Apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja mau bikin malu aku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Camkan itu. Rina membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya rasa muak. Kemudian, nada pesan-pesan itu berubah. Amarah itu digantikan oleh kepanikan yang putus asa. Rina, tolong angkat teleponnya. Ini darurat. Fanya kesakitan sekali. Aku tidak bisa dapat taksi. Tolong kembali. Rin, aku mohon. Kamu tidak punya hati nurani. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan bayinya? Ini anak yang tidak berdosa. Rina. Rina, aku mohon demi semua kenangan kita. Tolong. Membaca kata, kenangan kita, membuat perut Rina mual. Kenangan mana yang Bima maksud? Kenangan saat ia diam-diam membelai perut wanita lain? Kenangan saat ia merancang kebohongan tentang ibunya? Sudah cukup, kata Anissa dengan tegas, melihat wajah Rina yang semakin pucat. Kamu tidak perlu membaca sampah ini. Kamu tidak berutang apapun padanya. Sekarang, berikan ponselmu padaku. Rina menyerahkan ponselnya tanpa membantah. Anissa dengan cepat melakukan beberapa sentuhan di layar. Ia membuka kontak Bima, dan tanpa ragu sedikit pun, menekan tombol blokir kontak. Seketika, getaran ponsel itu berhenti.
Keheningan yang datang terasa begitu melegakan. Seolah sebuah pintu baja yang berat baru saja ditutup, membentengi Rina dari semua teror dan manipulasi Bima. Itu adalah langkah pertama. Langkah kecil, namun terasa begitu besar. Rina menarik napas dalam-dalam, merasakan sedikit kelegaan. Badai di luar sana mungkin masih mengamuk. Bima dan masalahnya masih ada. Tapi di dalam ruangan ini, untuk saat ini, ia aman. Anissa mengembalikan ponselnya. Untuk sementara saja, katanya lembut. Sampai kamu siap. Sekarang, ada hal lain yang harus kita pikirkan. Anissa menatapnya dengan serius. Rina, aku tidak mau menekanmu. Tapi apapun yang akan kamu putuskan selanjutnya, kamu butuh bantuan profesional. Kamu butuh perlindungan hukum. Aku punya kenalan, seorang pengacara, perempuan, hebat, dan sangat tegas. Namanya Bu Sinta. Dia banyak menangani kasus perceraian seperti ini. Mau aku coba hubungi dia untukmu? Sekadar untuk konsultasi awal. Pengacara, perceraian. Kata-kata itu terdengar begitu final, begitu nyata. Tapi Rina tahu Anissa benar. Perang ini baru saja dimulai. Konfrontasi di jalan tadi hanyalah pertempuran pertama. Ia butuh senjata. Ia butuh perisai. Rina menatap sahabatnya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia mengangguk dengan keyakinan. Ya, bisiknya. Hubungi dia. Anissa tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh dukungan. Ia bangkit dan berjalan ke sudut ruangan untuk menelepon, memberikan Rina privasi. Rina duduk sendirian, memandangi teh di depannya yang mulai mendingin. Badai di dalam hatinya belum reda, tapi kini ia tidak lagi sendirian menghadapinya. Ia punya sahabat di sisinya, dan sebentar lagi, ia akan punya seorang ahli hukum yang akan berjuang untuknya. Ketenangan yang rapuh mulai menyelimuti dirinya. Sebuah ketenangan sebelum menghadapi badai yang jauh lebih besar yang akan datang. Beberapa jam berikutnya di rumah Anissa terasa seperti berada di dalam sebuah gelembung yang tenang. Di luar sana, Rina tahu, dunia sedang terbakar. Tapi di dalam rumah sahabatnya, ia dilindungi dari api itu. Ia berhasil tidur selama 1 jam. Sebuah tidur yang gelisah dan penuh mimpi buruk, namun cukup untuk mengembalikan sedikit energinya. Saat ia bangun, Anissa sudah menyiapkan makanan untuknya, memaksanya makan meski ia sama sekali tidak berselera. Saat itulah Rina tahu ia tidak bisa lagi menunda hal yang paling sulit. Ia harus menelepon orang tuanya. Ia berutang penjelasan pada mereka. Ia mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk mendengar kekecewaan dalam suara mereka, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan merobek kembali lukanya. Ia menekan nomor ibunya. Pada dering kedua, ibunya mengangkat. Assalamualaikum. Nak, kamu di mana? Dari tadi ditelepon kok tidak diangkat. Waalaikumsalam, Bu. Suara Rina bergetar. Rina ada di rumah Anissa. Ibunya langsung bisa merasakan ada yang tidak beres dari nada suara putrinya. Kamu kenapa? Nak, suaramu kok begitu? Kamu bertengkar dengan Bima. Dan Rina pun menceritakan semuanya. Kata-katanya keluar dengan terbata-bata, diselingi isak tangis yang coba ia tahan. Ia menceritakan tentang kebohongan Bima pagi itu, tentang GPS di mobilnya, tentang perempuan bernama Fanya, tentang kehamilannya, dan puncaknya, tentang bagaimana ia menghadang mereka di jalan. Di seberang telepon, keheningan yang berat menyelimuti. Rina bisa mendengar napas ibunya yang tercekat. Kemudian, yang terdengar bukanlah kekecewaan, melainkan isak tangis tertahan dari ibunya. Ya Allah, anakku, bisik ibunya. Suaranya syarat akan rasa sakit. Kenapa kamu pendam semua ini sendirian? Nak, kenapa kamu tidak bilang sama ibu? Kemudian, Rina mendengar suara ayahnya yang tegas mengambil alih telepon. Rina, dengarkan ayah. Kamu tidak salah. Kamu melakukan hal yang benar dengan membela dirimu. Sekarang, jangan kemana-mana. Ayah dan ibu jemput kamu di rumah Anissa sekarang juga. Percakapan itu singkat, tapi cukup untuk memberikan Rina kekuatan. Ia tidak sendirian.
Dinding pernikahannya mungkin telah runtuh, tapi fondasi keluarganya berdiri kokoh untuk menopangnya. Sementara itu, di sisi lain kota, di sebuah rumah sakit yang steril, Bima sedang menghadapi nerakanya sendiri. Setelah drama di jalanan, dalam keadaan panik dan dipermalukan di depan umum, ia akhirnya berhasil mendapatkan taksi. Fanya melahirkan seorang bayi laki-laki beberapa saat setelah mereka tiba di rumah sakit. Tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Yang ada hanyalah suasana tegang, tagihan rumah sakit yang membengkak, dan tatapan dingin dari Fanya yang kini melihatnya bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pria tidak becus yang telah mempermalukan mereka. Kehabisan uang dan pilihan, Bima tahu ia harus melakukan panggilan telepon yang paling ia takuti. Ia harus menelepon orang tuanya. Ia tidak bisa lagi berbohong. Ia menekan nomor ibunya. Tangan dan suaranya gemetar. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam. Bima, kamu di mana?" Katanya ibu sakit. "Kok kamu tidak sampai-sampai?" "Ibu sehat walafiat ini," jawab ibunya dengan nada riang, sama sekali tidak menyadari badai yang akan menghantamnya. Dan Bima pun mengaku. Dengan suara yang lebih mirip bisikan orang pesakitan, ia menceritakan kebenarannya. Ia bercerita tentang Fanya, tentang bayi yang baru saja lahir, tentang kebohongannya yang menggunakan nama ibunya, dan tentang bagaimana Rina menghadang mereka. Keheningan di ujung telepon terasa berbeda dari keheningan di telepon Rina tadi. Ini adalah keheningan yang beku, keheningan sebelum ledakan. Lalu ibunya berbicara. Suaranya tidak lagi hangat, melainkan bergetar karena amarah yang luar biasa. "Apa katamu? Kau pakai nama ibumu untuk menutupi perbuatan zinahmu. Bima, kau jadikan ibumu tameng untuk dosamu? Di mana akal sehatmu, Nak? Kau sudah mencoreng arang di wajah keluarga ini." Bima hanya bisa diam mendengarkan cacian ibunya. Ayahnya kemudian mengambil telepon, dan kata-katanya lebih singkat namun tak kalah menusuk. "Jangan pulang ke rumah. Kami tidak mau melihat wajahmu. Urus masalahmu sendiri." Panggilan itu pun ditutup. Dinding pertahanan Bima runtuh. Ia ditinggalkan oleh istrinya, dan kini dibuang oleh keluarganya sendiri. Ia terduduk lemas di kursi tunggu koridor rumah sakit yang dingin, sendirian menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Tak lama kemudian, telepon di rumah orang tua Rina berdering. Ayah Rina yang mengangkatnya. Di seberang sana, adalah ayah Bima. Terjadilah percakapan yang canggung dan penuh luapan emosi antara dua kepala keluarga. Ayah Bima, dengan suara berat menahan malu, meminta maaf sebesar-besarnya atas kelakuan putranya. Ia berjanji akan memastikan Bima bertanggung jawab. Namun ayah Rina sudah tidak bisa lagi menerima permintaan maaf. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Pak," katanya dengan nada dingin dan final. "Putri saya sudah cukup menderita. Yang kami inginkan sekarang hanyalah perceraian secepatnya. Tolong pastikan putra Anda tidak akan pernah mengganggu putri saya lagi." Dinding terakhir yang menghubungkan kedua keluarga itu kini benar-benar runtuh, menjadi jurang pemisah yang tidak akan pernah bisa dijembatani lagi. Berita itu menyebar dengan cepat di kalangan keluarga besar. Beberapa kerabat mencoba menghubungi Rina, menawarkan simpati, sementara yang lain mulai berbisik-bisik, menyebarkan cerita versi mereka sendiri. Bahkan, sebuah video amatir yang merekam kejadian di persimpangan jalan tadi mulai beredar di grup-grup WhatsApp, lengkap dengan narasi yang dibumbui. Saat ayah dan ibu Rina tiba di rumah Anissa, mereka tidak banyak bicara. Ibunya langsung memeluk Rina dengan erat. Sebuah pelukan yang menyalurkan semua kekuatan dan cinta. Ayahnya hanya mengusap kepala Rina dengan lembut. Namun sorot matanya menunjukkan amarah yang menyala-nyala pada pria yang telah menyakiti putri satu-satunya. Mereka membawa Rina pulang ke rumah masa kecilnya. Saat ia melangkah masuk ke dalam kamarnya yang dulu, yang penuh dengan kenangan masa remajanya, ia merasa seperti kembali ke titik awal. Pernikahannya telah berakhir. Hidupnya berantakan. Tapi di tengah semua keruntuhan itu, ia tidak sendirian. Dikelilingi oleh cinta keluarganya yang tanpa syarat, Rina tahu ia akan bisa melewati ini. Badai mungkin telah meruntuhkan rumah yang ia bangun, tapi ia masih memiliki fondasi yang kuat untuk membangun kembali dari awal. Keesokan harinya,
Dunia terasa berbeda. Matahari terbit seperti biasa, memancarkan cahaya keemasan yang sama, tetapi bagi Rina, cahaya itu terasa lebih tajam, menyoroti setiap sudut kehidupannya yang kini telah porak-poranda. Ia terbangun di kamar masa kecilnya, di antara poster-poster usang dan tumpukan buku-buku lama. Untuk sesaat, ia merasa seperti seorang remaja lagi, seolah 7 tahun pernikahannya hanyalah sebuah mimpi panjang yang baru saja berakhir. Namun, rasa nyeri yang tumpul di dadanya dengan cepat menyadarkannya bahwa semua itu nyata. Hari itu adalah awal dari sebuah perang. Bukan lagi perang emosional yang penuh air mata, melainkan perang yang dingin dan sistematis. Perang hukum. Didampingi ayahnya yang memasang wajah keras dan ibunya yang terus menggenggam tangannya, Rina bertemu dengan Bu Sinta, pengacara yang direkomendasikan oleh Anissa. Bu Sinta adalah seorang wanita berusia akhir 40-an dengan tatapan mata yang tajam dan cara bicara yang lugas. Ia tidak menawarkan simpati yang berlebihan. Ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, strategi. Di ruang kantornya yang rapi dan dipenuhi buku-buku hukum, Rina sekali lagi menumpahkan ceritanya. Kali ini, tidak ada isak tangis. Ia menceritakannya dengan suara yang datar dan terkendali, menyebutkan setiap detail, setiap kebohongan, setiap bukti, seolah ia sedang melaporkan sebuah insiden, bukan menceritakan kehancuran hidupnya. Bu Sinta mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan di buku catatannya. Bukti kita sangat kuat, Bu Rina, katanya setelah Rina selesai bercerita. Pengkhianatan, penelantaran emosional, kebohongan publik, dan perzinahan yang menghasilkan anak. Kita punya semuanya. Saya hanya ingin ini cepat selesai, bisik Rina. Saya ingin menghapus namanya dari hidup saya. Saya mengerti, kata Bu Sinta, dan kita akan melakukannya. Tapi kita tidak akan terburu-buru. Kita akan memastikan ibu mendapatkan semua yang menjadi hak ibu. Mobil itu atas nama ibu sepenuhnya. Jadi itu aman. Rumah yang kalian tempati, apakah itu harta Gonogini? Rina menggeleng. Rumah itu warisan dari almarhum kakek saya, Bu. Diberikan kepada saya sebelum saya menikah. Wajah Bu Sinta menunjukkan sedikit kelegaan. Itu berita bagus. Posisi kita semakin kuat. Sekarang, kita perlu mengumpulkan semua bukti secara resmi. Dan proses itu pun dimulai. Rina, dengan bantuan Anissa dan ayahnya, mengumpulkan setiap serpihan bukti pengkhianatan Bima. Mereka mencetak riwayat perjalanan dari aplikasi GPS tracker, yang dengan jelas menunjukkan rute mobil dari rumah mereka ke rumah Fanya, lalu menuju rumah sakit bersalin. Mereka mengumpulkan tangkapan layar dari profil media sosial Fanya, foto-foto perut buncitnya, dan komentar-komentar teman-temannya yang memberikan selamat. Anissa menuliskan kesaksiannya sebagai saksi mata. Bahkan, video amatir yang viral di media sosial itu, yang awalnya terasa begitu memalukan bagi Rina, kini menjadi salah satu bukti terkuat mereka. Video itu dengan gamblang menunjukkan konfrontasi di jalan, kepanikan Bima, dan Rina yang dengan tegas mengambil alih mobilnya. Itu adalah bukti visual dari puncak kebohongan Bima. Setiap kali ia harus melihat kembali bukti-bukti itu, rasanya seperti mengorek luka yang baru saja mulai mengering. Tapi setiap kali pula, ia merasakan amarahnya kembali menyala, memberinya kekuatan untuk terus maju. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang memastikan bahwa pria yang telah menginjak-injaknya tidak akan bisa lolos begitu saja. Gugatan cerai pun resmi didaftarkan. Surat panggilan dari pengadilan dikirimkan ke alamat Bima, yang ternyata kini menumpang di sebuah kontrakan kecil di dekat rumah Fanya. Saat itulah Bima menyadari bahwa Rina tidak main-main. Teror yang sesungguhnya pun dimulai. Setelah mengetahui nomornya diblokir, Bima mulai menggunakan cara-cara lain untuk menghubungi Rina. Ia menelepon ke nomor rumah orang tuanya, mengirim email, bahkan mencoba menghubunginya melalui media sosial dengan akun palsu. Pesannya bervariasi. Terkadang ia memohon-mohon, mengungkit kembali kenangan indah mereka, berjanji akan meninggalkan Fanya dan bayinya jika Rina mau memaafkannya. Di lain waktu, ia marah-marah,
menuduh Rina kejam dan tidak berperasaan, menyalahkannya atas semua kekacauan yang terjadi. "Kamu menghancurkan hidupku, Rina," tulisnya di sebuah email panjang. "Aku kehilangan pekerjaanku karena video itu viral. Keluargaku membuangku. Semua ini karena egomu." Rina hanya membaca email itu sekali, lalu menghapusnya. Ia tidak lagi merasakan apa-apa. Kata-kata Bima tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Ia kini melihat Bima sebagai sosok yang menyedihkan. Seorang pria lemah yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selalu mencari orang lain untuk disalahkan. Sidang pertama adalah momen yang paling menegangkan. Rina, didampingi Bu Sinta dan ayahnya, berjalan memasuki ruang pengadilan yang terasa dingin dan impersonal. Ia melihat Bima duduk di seberang ruangan bersama pengacaranya. Penampilan Bima sangat berbeda. Ia tampak kurus, wajahnya kuyu, dan sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini dipenuhi oleh keputusasaan. Saat mata mereka bertemu untuk sepersekian detik, Rina tidak merasakan benci atau kasihan. Ia tidak merasakan apa-apa. Pria itu kini benar-benar orang asing baginya. Proses persidangan berjalan alot. Pihak Bima, dengan segala cara, mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Mereka menuduh Rina sebagai istri yang pencemburu dan posesif, yang tindakannya di jalan raya adalah sebuah reaksi berlebihan yang membahayakan nyawa. Mereka bahkan mencoba mengklaim sebagian hak atas rumah warisan Rina, dengan dalih Bima pernah mengeluarkan uang untuk renovasi kecil beberapa tahun lalu. Tapi Bu Sinta mematahkan setiap argumen mereka dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia memutar rekaman GPS, menunjukkan foto-foto dari media sosial, dan menghadirkan Anissa sebagai saksi. Puncaknya adalah saat video amatir itu diputar di ruang sidang. Seluruh ruangan hening, menyaksikan drama itu terungkap kembali di layar. Bima hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menahan malu yang luar biasa. Bulan-bulan berlalu. Proses itu menguras energi dan emosi Rina. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat lelah dan ingin menyerah. Tapi setiap kali ia merasa goyah, ia akan mengingat kembali kebohongan Bima tentang ibunya. Ingatan itu selalu cukup untuk membuatnya kembali berdiri tegak. Keluarganya dan Anissa adalah pilar kekuatannya. Selalu ada untuk mendukungnya, menemaninya di setiap jadwal persidangan, dan memberinya semangat saat ia merasa jatuh. Bima, di sisi lain, semakin terpuruk. Tanpa dukungan keluarga dan kehilangan pekerjaan, ia kesulitan secara finansial untuk mengurus Fanya dan bayi mereka. Hubungannya dengan Fanya pun memburuk. Cinta yang dulu terasa menggebu-gebu kini luntur oleh tekanan hidup, saling menyalahkan, dan penyesalan. Fanya, yang dulu melihat Bima sebagai pria mapan yang menjanjikan, kini melihatnya sebagai pecundang yang telah menyeretnya ke dalam masalah. Akhirnya, hari putusan pun tiba. Rina duduk di ruang sidang. Jantungnya berdebar kencang. Hakim membacakan pertimbangannya, menyebutkan satu persatu bukti yang telah diajukan. Lalu, ketukan palu yang ditunggu-tunggu itu pun terdengar. 3 kali. Suaranya menggema di seluruh ruangan, menandai akhir dari sebuah babak dalam hidupnya. Gugatan cerai Rina dikabulkan sepenuhnya. Hak asuh anak, yang memang tidak pernah ia inginkan, jatuh sepenuhnya ke tangan Fanya dan Bima. Tuntutan Bima atas rumah ditolak mentah-mentah. Mobil itu secara hukum ditegaskan sebagai milik Rina. Bima bahkan diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian moral yang diderita Rina. Saat ia melangkah keluar dari gedung pengadilan, Rina merasakan beban yang begitu berat terangkat dari pundaknya. Ia menghirup udara sore itu dalam-dalam. Udaranya terasa bersih dan segar. Proses menuju kebebasan itu panjang, menyakitkan, dan melelahkan. Tapi di ujung jalan itu, ia berhasil. Ia telah berjuang dan ia menang. Ia bebas. Kebebasan terasa aneh pada awalnya. Setelah bertahun-tahun hidup dengan rutinitas sebagai seorang istri, Rina harus belajar kembali untuk hidup sendiri. Keheningan di rumah warisan kakeknya, yang kini ia tempati lagi, terasa memekakan telinga. Tidak ada lagi suara televisi yang dinyalakan Bima. Tidak ada lagi piring kotor bekas sarapannya di wastafel. Hanya ada dirinya dan gema dari langkah kakinya sendiri.
Ada malam-malam di mana kesepian terasa begitu menusuk, dan ia akan duduk di tepi tempat tidur sambil menangis pelan. Bukan karena merindukan Bima, tapi karena meratapi tahun-tahun yang hilang, meratapi kepercayaan yang telah ia berikan pada orang yang salah. Proses penyembuhan, ia sadari, bukanlah sebuah garis lurus. Ada hari-hari baik, di mana ia merasa kuat dan penuh harapan. Ada juga hari-hari buruk, di mana bayangan masa lalu kembali datang menghantuinya. Namun, Rina tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu ia harus terus bergerak maju. Ia memulai dari hal-hal kecil. Ia menata ulang seluruh perabotan di rumahnya, menyingkirkan semua barang yang mengingatkannya pada Bima. Ia mengecat ulang dinding kamarnya dengan warna biru laut yang menenangkan. Ia mulai mengisi kembali pot-pot bunga di teras rumahnya dengan tanaman-tanaman baru. Secara perlahan, ia mengubah rumah yang tadinya menjadi saksi bisu kesedihannya, menjadi sebuah istana kecil yang mencerminkan kepribadiannya yang baru, mandiri dan kuat. Ia juga kembali menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Sebagai seorang desainer grafis lepas, ia memiliki kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri. Ia mengambil lebih banyak proyek, menuangkan semua energi dan emosinya ke dalam karya-karyanya. Desainnya menjadi lebih berani, lebih hidup, dan klien-kliennya sangat menyukainya. Pekerjaannya tidak hanya memberinya penghasilan, tetapi juga mengembalikan rasa percaya dirinya yang sempat hilang. Ia adalah seorang profesional yang kompeten, seorang seniman yang berbakat. Identitasnya tidak lagi didefinisikan oleh statusnya sebagai istri seseorang. Dukungan dari orang-orang terdekatnya sangat tak ternilai. Orang tuanya tidak pernah berhenti memberinya semangat. Anissa selalu ada untuk menemaninya mencoba kafe baru atau sekadar menonton film di rumah saat ia merasa kesepian. Ia bahkan memberanikan diri untuk menghubungi kembali Maya, sahabatnya yang dulu pernah ia jauhi karena peringatannya tentang Bima. Pertemuan mereka terasa canggung pada awalnya, namun berakhir dengan pelukan erat dan permintaan maaf yang tulus dari Rina. "Kamu benar, Mei. Seharusnya aku mendengarkanmu," kata Rina saat itu. Maya hanya tersenyum. "Yang penting sekarang kamu sudah bebas, Rin." Dan tentu saja, ada mobil itu, Honda Jazz putihnya. Pada awalnya, setiap kali ia masuk ke dalam mobil itu, ia akan teringat pada hari yang mengerikan itu. Ia akan teringat pada bau kepanikan Bima dan rintihan Fanya. Ia bahkan sempat berpikir untuk menjualnya. Tapi kemudian, ia mulai melihat mobil itu dari sudut pandang yang berbeda. Mobil itu bukan lagi simbol pengkhianatan. Sebaliknya, mobil itu adalah simbol kekuatannya. Itu adalah alat yang telah membongkar kebohongan Bima. Itu adalah panggung di mana ia merebut kembali harga dirinya. Itu adalah kendaraan yang telah membawanya pergi dari masa lalunya yang kelam menuju kebebasan. Ia mulai merawat mobil itu dengan lebih baik lagi. Ia membawanya ke salon mobil, membersihkan setiap sudutnya hingga tak ada lagi jejak kenangan buruk yang tersisa. Ia membeli pengharum mobil baru dengan aroma lavender yang menenangkan. Ia sering mengemudi sendirian tanpa tujuan, hanya untuk menikmati kebebasan. Terkadang ia akan pergi ke pantai di akhir pekan, duduk di dalam mobilnya sambil memandangi matahari terbenam, mendengarkan musik favoritnya dengan volume penuh. Mobil itu telah menjadi ruang aman baginya. Sebuah kepompong metalik di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. 1 tahun setelah perceraiannya, Rina sudah menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Luka di hatinya mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka itu telah berubah menjadi bekas luka yang mengingatkannya pada pertempuran yang telah ia menangkan. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih waspada, namun tidak menjadi pahit. Ia masih percaya pada cinta, tapi ia belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Suatu sore, saat ia sedang menikmati kopi di sebuah kafe, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Anissa. Pesan itu hanya berisi sebuah tautan ke sebuah artikel berita lokal. Karena penasaran, Rina membukanya. Judul artikel itu berbunyi, "Diduga akibat stres dan masalah ekonomi, seorang pria mengamuk di kantor kelurahan." Di bawah judul itu, ada sebuah foto. Foto seorang pria yang sedang diamankan oleh petugas keamanan. Pria itu tampak lusuh, berantakan,
dan tatapan matanya kosong. Pria itu adalah Bima. Artikel itu menceritakan bagaimana Bima, yang kini bekerja serabutan, mengamuk saat sedang mengurus akta kelahiran anaknya karena merasa dipersulit. Disebutkan juga bahwa ia dan pasangannya, Fanya, sudah tidak lagi tinggal bersama. Rina membaca artikel itu tanpa emosi. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah perasaan lega karena pria itu bukan lagi bagian dari hidupnya. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan kini ia sedang menuai apa yang telah ia tanam. Rina menutup artikel itu dan meletakkan ponselnya. Ia tidak ingin lagi tahu kelanjutan ceritanya. Bab tentang Bima dalam buku kehidupannya sudah benar-benar selesai. Ia menatap keluar jendela kafe, memandangi senja yang mulai mewarnai langit. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupnya. Jalan di depannya mungkin masih panjang dan penuh ketidakpastian. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa takut. Ia tersenyum, senyuman tulus yang berasal dari hati yang telah sembuh. Ia meraih kunci mobilnya di atas meja, siap untuk pulang ke rumahnya, ke istananya, menyambut hari esok dengan kekuatan dan harapan yang baru.